Loh, sepatuku kok hilang? Tuan Putri, sepatumu ketinggalan. Waduh, Duh, sepatunya aduh, ketinggalan lo kok maaf. bisa? Ya Aduh, ampun. sorry ya, aku kesusu. Kesusu kemana sih? Ke MDCU. Welcome to MDCUS. Bentar, pakai sepatu dulu. Pakai dulu. Santai. Mulmet agak kecilin ya, kaget yang di depan. Oke, sebelum kita mulai ibadah kita hari ini, kita mau ngasih pengumuman dulu buat kalian semua. Nah, join Kontak. Kontak adalah komunitas di mana kita bisa saling sharing tentang kehidupan dan firman Tuhan. Yang belum join Kontak bisa daftar di bit.ly/mdc__y. Akan dihubungi oleh kakak kontak leader kalian. Kontak booth atau juga bisa di kontak booth di depan untuk info yang lebih lanjut tentang event atau kegiatan MDC Youth. Oke, next. Nah, selanjutnya kita ada open recruitment. Jadi, kita buka kesempatan buat kalian yang mau melayani di MDC Youth Surabaya. Kalian bisa langsung aja melayani. Ada departemen event organizers, ada jadi usher, dancer, PAW, dan masih banyak lagi. Dan jangan khawatir buat kalian yang ngerasa, aduh kak aku masih belum mampu, aku nggak bisa ini. Jangan takut guys, karena kalian akan dibimbing sama kakak-kakaknya nanti. Nah buat kalian yang mau join, langsung aja daftar di bit.ly/joinmdcministry. Nah, ada free shuttle. Free shuttle untuk yang berkendala di transportasi untuk ibadah onsite. Rutenya dari Geraha Pemulihan MDC Putat jam 12:15 kembali dari CW jam 4. Hubungi Kak Sherin atau kontak leader kalian masing-masing. Oke, next. Selanjutnya kita ada MDCU, tapi MDCU-nya masih belum ada guys. Sementara nanti akan diadakan lagi setelah Camp Youth. Nah, jadi MDCU itu apa sih buat kalian yang masih bingung? MDCU itu adalah suatu komunitas olahraganya MDC Youth. Jadi ada basket dan badminton. Biasanya setiap hari Minggu jam 4 sampai jam 6 sore. Nanti lokasinya bisa di info lebih lanjut. Dan follow IG dan YouTube MDC Youth untuk update seputar MDC Youth. Konten, recap foto ibadah, quotes, by story, dan informasi penting lainnya. Subscribe YouTube MDC Surabaya untuk live streaming dan tayangan ulang ibadah MDC Youth. Nah selanjutnya next kita ada disiplin renungan Alkitab. Jadi buat kalian jangan cuman ibadah gereja aja tapi juga harus renungan setiap hari. Kamu udah renungan belum setiap hari? Sudah dong. Oh, siap. Nah buat kalian yang belum renungan tiap hari kalian bisa langsung disiplin renungan Alkitab. Bisa lihat panduan renungan harian MDC_Y. Ada di story Instagram @MDC__Y setiap hari. Nah buat panduan hari sebelumnya kalau kalian ketinggalan itu nanti ada di link bio di Instagram MDC juga @MDC__Y. Nah, yang selanjutnya adalah prayer request. Bagi yang menginginkan dukungan doa, bisa hubungi MDC Youth Hotline di nomor yang tertera. Bisa scan barcode WA juga, nanti akan dibantu doa oleh para leaders. Jangan khawatir karena pokok-pokok doa yang masuk dijamin aman. Next selanjutnya, nah yang terakhir kita ada baptisan air. Jadi buat kalian teman-teman yang sudah percaya Tuhan Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kalian, tunggu apa lagi guys, kalian bisa langsung ikut baptisan airnya MDC Youth. Nah buat kalian yang mau daftar, kalian bisa langsung daftar di bit.ly/baptisan air MDCY. Kalian tinggal sebutin tanggal baptisannya pada bulan yang kalian inginkan. Nah untuk info lebih lanjutnya, kalian bisa langsung hubungi Instagram atau MDC Youth Hotline. Untuk minggu depan MDC Youth tidak ada ibadah ya. Ibadahnya pindah di mana? Di Hermon. Oke, karena minggu depan ada Youth Camp, jadi minggu depan ibadah di CW dan di Galaksi tidak ada. Oke, sekian pengumuman dari kita dan Tuan Putri. Enjoy the presence of God.
Selamat siang MDCU. Sudah siap memuji dan menyembah Tuhan Allah kita? Amin. Aku undang untuk teman-teman semua kita bisa bangkit berdiri. Kita mau sama-sama siapkan hati kita. Hari ini kita mau datang sama-sama masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita bawa segala ucapan syukur kita. Bahwa kasih-Nya begitu besar dalam kehidupan kita. Bahwa penyertaan-Nya begitu nyata dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini Tuhan, ini kami anak-anak-Mu ya Bapa. Kamu datang Tuhan, membawa ucapan syukur kami Tuhan. Dan hari ini kami datang hanya untuk menyembah-Mu Tuhan. Sebagai satu-satunya Tuhan, sebagai satu-satunya Allah di dalam kehidupan kami Tuhan. Biarkan Engkau Tuhan yang memimpin kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Ingin ku menyenangkan-Mu, karya-Mu yang indah bagiku Tuhan. Karya-Mu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Hati kami inilah persembahan kami Tuhan untukmu. Ku datang dengan syukurku. Ku datang dengan syukurku, membawa kerinduanku, Yesus. Hanya menyenangkan-Mu, karya-Mu indah bagiku, karya-Mu yang indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus. Inilah persembahanku. Ku bawa hatiku, ku bawa
Bawaku erat, bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku persembahan bagi-Mu, dan jiwaku tenang di hadirat-Mu. Hatiku aman dalam kasih-Mu. Bawaku erat di hadirat-Mu. Hatiku tenang, hatiku aman dalam bagi-Mu. Dan jiwaku tenang di hadirat-Mu. Dan hatiku aman dalam kasih-Mu. Ku membawa hatiku, inilah penghidupku. Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ini hidup kami Tuhan, bawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku. Untuk Yesusku, Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Ku membawa hidupku Tuhan, ini persembahan kami Tuhan, sembahanku untuk Yesusku. Kau terindah, selamanya ku menyembah-Mu. Yesus, selamanya kami rindu Tuhan untuk menyembah-Mu Bapa. Hari ini Tuhan Kau memberikan hati kami, pikiran kami dan hidup kami di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Hanya Engkau yang terindah di dalam hidup kami. Tak akan terganti oleh apapun Tuhan. Tidak ada yang sebanding Tuhan dengan kasih-Mu. Tidak ada yang sebanding dengan keselamatan yang Kau berikan pada kami Tuhan. Ucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Setelah kami mau memuji, menyembah, bersorak bagi nama-Mu yang besar. Kami siap Tuhan untuk menyambut Engkau, bersorak bagi nama Yesus Kristus. Untuk semua yang di sini yang siap puji Tuhan katakan amen. Tepuk tangan dia sama-sama saya. Mari kita bersorak bagi namanya yang besar, Allah yang menyelamatkan kehidupan kita. Katakan Yesus, Yesus Kau kekuatan di hidupku. Takkan gentar langkahku. Kau angkat tanganku, Kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Kaulah sumber kuatku. Lembah yang gelap, lembah
sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Panggil namanya Yesus. Yesus, kau kekuatan hidupku, takkan getar langkahku. Kau angkat aku Tuhan, kau angkat tanganku di saat ku jatuh. Dia sumber kekuatan kita, berkuatku. Sekalipun di dalam lembah gelap, lembah yang gelap kan ku lewati. Siapa serta kita? Dengan imanku ku diselamatkan. Oleh kuasa siapa? Yesusku. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Mari sama-sama kita katakan. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Ku angkat tanganku, ku sorakan haleluya. Namamu berkuasa, surga bumi nyatakan. Ku angkat tanganku, nyatakan kau hebat. Allah yang berkuasa, berkuasa selamanya. Amin, amin. Beri kemuliaan bagi namanya. Masih semangat memuji Tuhan? Amin, amin. Kita tahu bahwa dengannya ada kekuatan. Kita tahu bahwa bersama tangannya ada pengharapan. Wah, mari kita semua bertepuk tangan. Memuji Tuhan. Ya. Tak usah aku ragu. Tak pernah ku ragu akan kesetiaanmu. Kau pegang hidupku Sepenuh jiwa. sepenuh jiwaku. Ku yakin
Siapa dia? Yesus kau raja dalam hidup, berkuasa percaya untuk selamanya. Hanya kau Tuhan, Sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa dengan mujizat. biar berjalan Dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Dengan Dia ada damai. Amin. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk bersama. Yesus kau raja dalam hidupku, berkuasa percaya untuk bersama. Mari terima damai. Hanya kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah Bagiku senantiasa dengan mujizat. bukan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. 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 Yes, Lord. Terima kasih Bapak atas kasih-Mu, atas tuntunan-Mu. Kita tak pernah sendiri. Biarlah kita sekarang merasakan tenang ya Bapak. Karena Engkau memberikan damai sejahtera. Mari sembah Dia. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu, aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu, ku rasakan damai-Mu. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan
Kita sebentar akan mengambil perjamuan. Apakah semua sudah menerima perjamuan? Jika belum, bisa mengangkat tangan dan nanti Asyar akan membantu. Ada yang belum? Mungkin sambil kita menunggu, kita juga bisa menyiapkan hati kita sebelum kita mengambil perjamuan ini. Agar kita juga mengambil perjamuan ini bukan cuma dengan suatu ritual yang kita lakukan tiap bulan, tapi kita mengambil ini karena kita mengerti arti dari perjamuan tersebut. Let's take time. Kita seperti lagu ini, kita ngomongin kita ingin tenang dalam hadiratnya Tuhan. Aku selama 1 bulan yang lalu ini, kan kita perjamuan sebulan sekali. Dari bulan lalu aku mempelajari cukup banyak dari sermon-sermonnya itu tentang mengajarkan pentingnya setiap dari kita di sini. Aku nggak tahu firman ini mungkin buat siapa, tapi aku mau ngasih tahu setiap dari kalian di sini bahwa Tuhan Yesus saja mati buat kalian. Yes, for you, for each and every single one of us di sini. Dia nggak memilih hanya yang mungkin lebih bertalenta atau yang lebih keren atau buat apa, tapi dia memilih setiap dari kalian. Mungkin kalian punya masalah di rumah yang begitu besar, kalian gak merasa layak, tapi aku mau ngomongin kalau Tuhan merasa kalian layak untuk ditebus. Tuhan mau mati buat setiap dari kalian. Mari kita ambil roti. Dan kita angkat di tangan kanan kita. Dan pada malam hari itu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti tersebut. Dan dia membagikan kepada murid-muridnya. Dan biarlah setiap kali kita memakan roti ini, kita mengingat pengorbanan Yesus buat setiap dari kita. Buat Patrick, buat VJ, buat Aldo, buat siapapun kalian itu. Tuhan Yesus mati buat kalian. Tuhan gak mati hanya untuk orang-orang yang mungkin pelayanan di depan atau pelayanan di belakang, tapi buat setiap dari kalian. Ingat itu sebelum kalian memakan ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari kita makan. Dan lalu dia mengangkat cawan. Dia katakan bahwa dan dia bersyukur atasnya. Dan biarlah setiap kali kita meminum ini, kita akan mengingat bahwa Tuhan Yesus sudah mati dan memurnikan setiap dari dosa kita. Kita sudah ditebus dengan darah yang baru. Kita sudah bukan menjadi orang-orang yang lama lagi, tapi kita sudah menjadi orang-orang yang baru. Jiwa-jiwa yang baru. Mempunyai kehidupan yang baru. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita nyanyikan lagi. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Tuhan, kami percaya Tuhan bahwa Kau penyelamat kami Tuhan. 2000 tahun yang lalu Kau mati di kayu salib untuk setiap dari kita Tuhan. Kami mau menerimanya Tuhan, kami mau mengerti Tuhan betapa berharganya setiap dari kehidupan kami di ruangan ini Tuhan. Pakailah setiap dari kami Tuhan, agar kami bisa menjadi
kepajangan tangan-Mu Tuhan. Di komunitas kami Tuhan, di sekolah kami Tuhan, di tempat kerja kami Tuhan, dimanapun Engkau menaruh kami Tuhan, bahkan mungkin di keluarga kami Tuhan. Kami percaya bukan suatu coincidence Tuhan bahwa Kau mati di kayu salib Tuhan. Kau memilih Tuhan, memilih kami. Dan biarlah Kau yang akan terus mengingatkan kami, dan kami juga akan memberikan yang terbaik Tuhan yang kami punya, agar kami bisa menyenangkan Engkau Tuhan. Thank you Lord. Kita benar lagi juga akan mendengarkan firman-Mu dan memberikan sedikit dari yang kita punya, suatu persembahan Tuhan, agar nama-Mu bisa semakin dimuliakan Tuhan. Terima kasih, dan MDCU katakan amin. Thank you, praise and worship team. Saya berikan aplaus lagi. Loh, mereka tadi sudah memberikan yang terbaik. Ayo kita berikan yang terbaik juga. It's offering time. Oke, jadi kita sebentar lagi akan memberikan persembahan. Kalian bisa memberikan persembahan melalui QR yang ada di depan, di layar di depan, ataupun mungkin di sermon notes di bagian paling belakang itu ada QR code juga yang bisa di-scan. Di depan kalian mungkin di kursi itu juga ada tempat untuk memberikan persembahan. Dan jika kalian mungkin tidak mempunyai bank digital atau akun yang online, kalian juga bisa memberikan melalui cash di dalam amplop dari setiap sermon notes, dan nanti di akhir ibadah bisa diberikan di kotak persembahan di belakang. Kita memberikan persembahan bukan karena kita ingin diberkati, tapi karena kita ingin mempersembahkan yang terbaik kepada Tuhan. Dan kita karena sudah lebih dahulu diberkati. Ayo kita semua bangkit berdiri agar kita juga bisa menyambut pembicara kita pada siang hari ini. Ayo kita sambut Kak VJ. Thank you so much Patrick. Wow, thank you so much untuk tim Praise and Worship yang sudah memimpin kita worship hari ini. Thank you buat perjamuan kudus yang menurutku very strong dari Kak Patrick. Dan jujur, apa yang Kak Patrick tadi bagikan, menurutku emang Tuhan hari ini pengen ngomong hal itu sama kita semua. Alright, so mari kita buka Alkitab kita terlebih dahulu. Bisa kita buka Alkitab di Kisah Para Rasul 9. Minggu lalu Kak Firman sudah membagikan dengan luar biasa Kisah Rasul 10, tapi kita akan sedikit balik lagi ke Kisah Rasul 9. Dan kalian bisa siapkan sermon notes kalian. Adakah yang masih belum dapat sermon notes? Yang masih perlu sermon notes? Sudah dapat semua? Oke, mantap. And hari ini aku akan bicara tentang benci jadi cinta. Semua cie gitu ya. Apa tadi? Berry, mana Berry? Berry mana Berry? Enggak ada. Titi mana? Mana Berry? Oh iya. Apa lagunya tadi? Lama enggak jadi. Alright. Banyak orang hari-hari ini galau tentang benci jadi cinta, tapi hari ini aku gak akan bahas sesuatu yang galau, tapi akan sedikit lebih teaching teman-teman. Jadi persiapkan diri kalian dengan sangat baik. Dan beberapa waktu yang lalu aku sempat survei itu ngomong gini, banyak keputusan yang kita ambil itu sebenarnya gak rasional, tetapi lebih emosional. Aku gak tahu seberapa banyak dari kalian yang setuju sama hal ini, tetapi kalau aku ngelihat dalam kehidupan kita sehari-hari, by the way perkenalkan namaku VJ, aku pastor di sini, mungkin ada yang baru pertama kali hadir tempat ini, alright. Kerinduan kami teman-teman MDC Youth itu membangun generasi ini untuk mengasihi Allah dan juga memberikan dampak dengan membagikan the truth, which is itu nama Yesus. Jadi kalau kalian ada di tempat ini, kalian bukan di tempat yang salah, kalian di tempat yang benar karena kami ingin bangun kalian, hidup kalian untuk cinta sama Tuhan dan jadi berkat. Oke, lanjut lagi. Well, banyak keputusan hari ini, anak-anak muda survei membuktikan bahwa banyak orang ambil keputusan itu bukan karena rasional, tapi benar karena emosional. Benar atau enggak? Ya. Milih pasangan karena suka, oke. Kalian beli sesuatu karena lucu, gak ada berguna bro. Kita beli sesuatu karena lucu, ya kan? Kok lucu boneka ini aku beli, ya kan? Padahal gak butuh, ya kan? Tapi karena lucu dibeli. Oke, terus apa lagi? Sebutkan, ada berbagai macam, apa saja? Kita memberikan sesuatu kepada orang yang kita suka, sayang. Oke, apalagi? You name it.
semuanya, hampir semua yang kita lakukan, hampir setiap keputusan yang kita ambil, bahkan kalau hari ini aku tanya, kamu ngambil jurusan apa? Komunikasi. Kenapa? Karena aku suka ngomong di depan. Perasaan. Alright. Ada lagi apa? Hampir setiap keputusan yang kita ambil, rata-rata itu terjadi karena emosional terjadi. Makanya jangan kaget hari ini begitu banyak ilmu marketing yang berusaha untuk memenangkan hati kalian. Karena emosional. Aku bahkan menyadari teman-teman, bulan Valentine adalah bulan yang paling bahagia untuk banyak orang. Kenapa? Karena di situ perasaan mereka semuanya dapat tersalurkan. Keputusan untuk membeli coklat, ya kan? Kalau kemarin aku Valentine, pengumuman selipan, oke, ngirim bunga, oke, ngirim coklat, wes. Tapi yang menarik, aku juga dikirimin teman-teman, oke, ada yang perhatian sama aku VJ. Aku dikirimin nasi sama ayam sama pete, sama sambal. Why? Karena aku VJ lebih suka ini daripada makasih coklat. Jadi aku dikirimin nasi kotak, bayangin. Valentine's Day dikiriminnya nasi kotak, bukan coklat. Well, ini terjadi karena apa? Karena perasaan. Karena kita menyayangi seorang, karena kita nyaman sama seorang, kita mau untuk menyalurkan kasih. Tapi pertanyaan ini berikutnya muncul. Apakah kasih hanya sebatas perasaanmu? Apakah kasih hanya sebatas perasaanmu? Bagaimana kalau kamu ketemu sama orang yang menjengkelkan? Kalau kamu ketemu sama orang yang kalau diomongin gak pernah nurut? Bagaimana kalau kamu ketemu sama orang yang mungkin, dalam tanda kutip, mungkin itu orang tuamu, nggak tahu, seramanya berkumpul sama orang tua, atau mungkin itu temanmu, yang dimana dia melakukan sesuatu yang nggak ideal, sesuatu yang mungkin menurutmu itu nggak sesuatu yang benar di hadapan Allah, dan kamu jengkel. Pertanyaannya, apakah kamu masih bisa mengasihi mereka? Apakah kita masih bisa mengasihi mereka? Atau kita hanya terbatas, hanya mengikuti perasaan? Kalau kita hanya mengikuti perasaan, apa bedanya kita sama dunia? Hari ini kita akan belajar tentang kasih itu adalah pilihan. Kasih itu adalah pilihan. Kasih itu bukan masalah tentang emosional, rasional, enggak. Bahkan rasional pun enggak. Tapi kasih itu adalah masalah karakter. Garis bawahi kata-kata ini. Kasih itu adalah masalah karakter. Kasih bukan pilihan secara emosional, bukan pilihan secara rasional. Kenapa? Karena kalau kita mengasihi orang secara rasional, kita nggak akan pernah bisa mengasihi orang lain. Karena balik-balik lagi harus ada untungnya buat aku. Itu bukan kasih. Actually. Kasih itu bukan juga secara emosional yang memuaskan kamu. Enggak. Kenapa? Karena kasih itu masalah karakter. Hari ini kita buka di Kisah Rasul 9. Ayat 1 sampai 19. Aku akan sedikit lebih banyak teaching. Tapi aku berharap kalian semua yang ada di tempat ini, kalian nggak gopo. Wah, Kofici kok tumben hari ini kok nggak bahas tentang galauanku. Enggak. Kita hari ini kita nggak mau self pity, alright? Kita mau melakukan apa yang Tuhan mau sampaikan sama kita. Oke, mari kita buka Kisah Rasul 9 ayat 1 sampai 19. Kalian sudah dapatkan semuanya? Aku akan bacakan buat kalian semua. Kalian bisa perhatikan. Hari ini Kofici ekstra membuat PowerPoint ini ada unik-uniknya gitu ya. Tulisannya, fontnya beda-beda. Semoga kalian bisa membacanya ya. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik. Supaya jika ia, Paulus, menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Paulus yang bahasa Ibraninya Saulus, bukan ganti nama ya guys ya, itu cuma bahasa Ibrani sama bahasa Yunani. Jadi bukan nama pertobatan. Well, Saulus, awalnya kehidupannya bukanlah seorang rasul yang luar biasa. Saulus dikenal sebagai orang yang suka menganiaya jemaat, suka melakukan hal yang menjengkelkan bagi hati Tuhan. Aku harus ngomong ini, menjengkelkan bagi hatinya Tuhan. Dia berkobar-kobar, dia mengancam, hatinya berkobar-kobar untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Bahkan dia sampai minta surat kuasa. Untuk apa? Supaya apa yang dilakukan itu sah. Kalau ketemu sama orang Kristen, dia bisa aniaya, dia bisa langsung tarik. Udah macam orang Kristen itu udah macam kayak orang gak bernilai aja, ditarik, disiksa dan sebagainya. Sesuatu yang sungguh kecil di hadapan Tuhan. Meskipun dia tahu Alkitab, dia ngerti
Taurat, ya ahli Taurat, dia adalah seorang ahli Taurat. Dia tahu betul Alkitab, tapi perbuatan-perbuatannya mengecewakan Tuhan. Lanjut, mereka menyeret keluar kota, Hal ini sebenarnya teman-teman, Saulus itu sebenarnya pertama kali disebut pada waktu kisahnya Stefanus. Kalian masih ingat Kak Jenis cerita di sini? Kak Jenis tahu? Tahu Kak Jenis yang kecil? Oh enggak. Kak Jenis yang super duper luar biasa ya kan? Itu di depan. Kalian kok ngelihatnya? Kak Jenis di mana? Enggak kelihatan. Di depan, di samping kalian. Kak Jenis yang nyampein Stefanus. Pertama kali Saulus disebutkan di sana. Dan aku pengen kasih tahu sama kalian, sebenarnya Stefanus itu, kalian pasti tahu Stefanus kan, orang Kristen yang dirajam batu, ya, tahu kan? Nggak tahu kisahnya? Oke, silakan buka di khotbah berapa minggu yang lalu, Jen? Kamu khotbah minggu ke berapa? Bulan Juni? 2. Minggu kedua bulan Juni kalian bisa buka di sana. Itu Kak Jenis jelaskan dengan sangat baik tentang Stefanus. Stefanus orang yang percaya sama Tuhan, tapi dia harus mengalami penderitaan, dianiaya. Dan asal kalian tahu, Saulus itu adalah bos yang sebenarnya menyuruh, yang sebenarnya punya komando kuat untuk membunuh Stefanus itu. Makanya kalau kalian baca di Kisah Rasul 7 ayat 58 dikatakan begini. Mereka menyeret dia, Stefanus, lalu melemparinya dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda yang bernama Saulus. Aku mau kasih tahu kalian, yang bunuh Stefanus itu bukan preman. Yang bunuh Stefanus itu pendeta. Dalam tanda kutip, pendeta pada zaman itu. Ahli Taurat, orang yang ngerti Alkitab. Dan mereka meletakkan jubah di depannya Saulus, kenapa? Kalian tahu kalau ngelempari orang itu kalau bajuku kayak gini nih kan kalau mukul orang kan enggak enak ya kan. Harusnya dibuka bajunya gitu. Tapi aku enggak akan buka baju di sini, aku bukan mau mukulin orang, oke. Well, dia akan letakkan bajunya dan bajunya itu dikasih di depannya. Bentar ya bos, titip ya bos. Itu yang terjadi. Jadi kalau di ayat ini kalian baca meletakkan jubahnya itu sebenarnya Saulus itu adalah bosnya. Makanya kayak oke, letakkan jubahmu, hancurkan dia, rajam dia. Itu. Jadi Saulus itu sebenarnya dikenal banget sebagai seorang ahli Taurat yang membenci, menangkap dan membunuh pengikut Yesus. Sekarang aku pengen tanya sama kalian, kalau kalian jadi Tuhan, ketemu sama orang kayak gini, apa yang kalian lakukan? Kalau kalian jadi Tuhan, apa yang kalian lakukan kepada orang yang seperti ini? Kirim meteor ke rumahnya, bakar rumahnya, ya kan? Apalagi? Kalau bisa dibalaskan dendamnya orang-orang itu, Stefanus itu harus dibalas dendamnya. Tapi apakah itu yang Tuhan berbuat? Ayat 3, kita perhatikan. Dalam perjalanan Paulus ke Damsyik, ketika Paulus sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit, mengelilingi dia. Paulus rebah ke tanah dan kedengaran olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Apakah Tuhan buta sama penganiayaan? Enggak. Apakah Tuhan enggak sedih ketika pengikutnya dianiaya? Sedih. Makanya Tuhan ngomong gini, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Ayat kelima, jawab Saulus, siapakah engkau Tuhan? Katanya, akulah Yesus yang kau aniaya itu. Kenapa aku hari ini rindu untuk kita baca ayat ini? Why? Karena aku mau bilang ini teman-teman. Kasih itu pilihan. Yesus, Allah kita, Bapa kita, itu ketika kita berdosa, dia gak ngirimin meteor ke rumahmu. Tapi dia ngirim Yesus ke rumahmu. Dia ngirim Yesus turun ke dunia untuk mati dan sekali salib bagi kita semua. Allah itu memilih untuk mengasihi Saulus karena kasih Allah itu berlaku bagi siapa saja meski orang itu adalah orang yang mungkin menjengkelkan bagi Allah. Kasih Allah itu enggak terbatas hanya kepada mereka yang taat-taat saja. Ngomong. Dan aku mau bilang, ketaatanmu itu juga dianggap jahat di mata Tuhan. Kenapa? Karena pada dasarnya kita semua itu berdosa di hadapan Tuhan. Enggak ada satupun yang lepas dari yang namanya dosa.
Tapi ketika Yesus tahu, ketika Allah Bapa tahu bahwa kita semua berdosa, dia enggak berusaha untuk menghancurkan kita, tapi dia malah mengirimkan Yesus ke dalam hidup kita. Poin pertama yang aku pengen ngomong, kasih Allah itu bagi siapa saja. Kasih Allah itu bagi siapa saja. Kalau kamu hari ini ngerasa bahwa, seperti yang tadi Kak Patrick ngomong, I don't know, mungkin firman itu gak hanya bicara untuk beberapa orang, tapi aku hampir bisa pastikan untuk semua orang. Kalau misalnya hari ini kamu merasa gak layak di hadapan Tuhan. Kamu ngomong bahwa, loh Kak aku loh sudah berusaha untuk bertobat, aku berusaha untuk balik dari hidupku yang lama, tapi aku selalu ada di situ terus. Kak aku loh gak percaya sama Tuhan, aku menolak tuntunan Tuhan. Hari ini Tuhan mau ngomong sama kita semua. Kasihku buat kalian semua. Kasihku bukan untuk VJ doang. Kasihku untuk semua orang. Tuhan itu mengasihi setiap kita. Tuhan mendatangi kita. Tuhan memilih kita untuk dikasihi. Hei, aku mau bilang ini. Yohanes 3 ayat 16. Aku selalu harus ulangi ini. Kenapa? Karena ini fondasi buat kita semua. Karena begitu besar apa teman-teman? Karena begitu besar kasih Allah. Mereka sudah sampai hafal, bagus, luar biasa. Kasih Allah. Bukan karena begitu lovable-nya Bram. Bram lucu, imut. Aku mengasihi. Tuhan mengasihi itu bukan karena kayak kita ketemu boneka lucu. Boneka lucu aku beli. Tasnya lucu, topinya lucu, bajunya keren. No. Bukan karena hebat dan kuatnya kita. Tapi Allah memilih untuk mengasihi kita. Karena apa? Karena memang karakternya Allah adalah kasih. Dan itu cukup. Dan itu cukup. Kasih Allah itu bagi siapa saja. Hari ini, bagaimana kamu melihat dirimu? Apakah kamu berada di titik, di posisi di mana kamu ngerasa bahwa, loh Tuhan aku ini gak layak ketemu sama kamu. Bukankah Yesus 2000 tahun yang lalu telah dikirim ke dunia? Untuk mati di atas kayu salib, untuk melakukan pengorbanan di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya setiap orang yang percaya kepadanya gak binasa, tapi memperoleh hidup yang kekal. Apakah kita hari ini percaya sama Yesus Kristus? Kalau ngomong gak layak, gak ada satupun yang layak di tempat ini. Jangan anggap orang yang berdiri di depanmu saat ini layak di hadapan Tuhan karena sikap, karena prestasinya, karena tindakannya. Gak ada. Hari ini aku bisa berdiri di sini itu semua karena kasih karunia-Nya Tuhan. Karena kasihnya Tuhan. Bukan karena kuat dan gagahku. Inilah Injil teman-teman. Allah yang mendatangi manusia meski mereka gak layak. Tetapi karena pengorbanan Yesus di atas kayu salib lah yang membenarkan sehingga mereka layak untuk menerima kasih-Nya. Yesus yang mati di atas kayu salib, Yesus yang mengorbankan dirinya, ganti kita, memberikan pembenaran kepada kita supaya kita layak. Status kita yang seharusnya jadi musuh Allah, seteru Allah. Tapi kita dibenarkan. Saulus juga sama. Dia harusnya seteru. Tapi apa? Allah mendatangi Saulus. Why? Karena kasih Yesus bagi siapa saja. Kasih Yesus gak terbatas hanya untuk orang-orang tertentu. Enggak. Kasih Yesus ada untuk Jerry. Kasih Yesus ada untuk Nico. Kasih Allah ada untuk siapa saja yang ada di tempat ini. Kasih Allah itu ada bagi kita semua. Jangan pernah batasi bahwa kamu gak berharga, aku gagal, aku seperti ini. Yesus gak mungkin sayang sama aku gak ganteng. Aku yang gak ganteng, tapi disayang Tuhan. Oh ganteng, oh iya. Kok insecure gitu ya. Well, inilah Injil, inilah Injil. Dan aku mau bilang, ketika Allah melihat Paulus, Allah sebenarnya juga melihat kita. Kita gak layak. Tapi Allah memilih untuk mengasihi kita. God had you in view when He saved Paul. Tuhan melihat kita. Waktu Dia menyelamatkan Paulus.
Lanjut. Bagaimana kamu melihat dirimu? Apakah kamu mau untuk menerima kasihnya Tuhan? Kasih Allah ada bagi siapa saja. Jangan pernah ngerasa bahwa dirimu gak berharga. Jangan pernah ngerasa bahwa kamu gak layak dapat kasihnya Tuhan. Kasih Allah akan menjamah setiap kita. Bukan karena prestasimu, tapi karena Allah telah memilihmu. Allah telah memilih mengasihimu. Meski engkau melakukan hal-hal yang jahat di mata Allah. Mau pornografi kamu ulangi berterus-terus. Allah telah mengasihimu. Dan aku mau bilang, bukan berarti habis itu, oh kalau gitu aku boleh dong kok terus-terusan berbuat dosa. Enggak, nanti kamu akan lanjutkan apa yang akan Allah lakukan dalam kehidupan. So, kita lanjut dulu. Pada waktu itu, Saulus dapat cahaya, ngelihat cahaya, matanya buta. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota, di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat. Ini perkataan Allah. Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan, karena mereka memang mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Jadi yang semuanya melihat cahaya itu, semuanya mendengar, oke, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Kemudian Saulus bangun dan berdiri lalu membuka matanya tetapi ia tidak dapat melihat apa-apa. Mereka harus menuntun Paulus masuk ke Damsyik. 3 hari lamanya ia tidak dapat melihat dan 3 hari lamanya ia tidak makan dan minum. Di Damsyik ada seorang murid Tuhan bernama Ananias. Wah ini tiba-tiba ada muncul orang namanya Ananias. Which is ini kita gak pernah dengar di Alkitab manapun, tiba-tiba ada orang namanya Ananias. Firman Tuhan berkata kepadanya dalam suatu penglihatan, Ananias jawabnya, iya ini aku Tuhan. Firman Tuhan, marilah pergi ke jalan yang bernama jalan lurus. Jalannya lurus, oke. Dan carilah di rumah Yudas seorang dari Tarsus yang bernama Saulus. Ia sekarang berdoa. Dan dalam suatu penglihatan ia melihat bahwa seorang yang bernama Ananias masuk ke dalam dan menumpangkan tangan ke atasnya supaya ia dapat melihat lagi. Jawab Ananias, perhatikan ini ayat 13. Tuhan, dari banyak orang yang telah kudengar tentang orang itu, betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu di Yerusalem. Dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dari imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Ayat 15. Tetapi firman Tuhan kepadanya, pergilah. Sebab orang ini adalah alat, apa teman-teman? Alat apa? Pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel. Aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyaknya penderitaan yang harus ia tanggung oleh karena namaku. Poin kedua yang aku pengen ngomong, kasih Allah itu penuh dengan yang namanya kesabaran. Kasih Allah itu penuh dengan yang namanya kesabaran. Kalau kita lihat tadi, Ananias ngomong betapa banyaknya kejahatan yang dilakukannya. Tuhan, ia datang kemari dengan kuasa penuh untuk menangkap semua orang yang memanggil namamu. Seberapa banyak kita mungkin hari ini kayak Ananias? Kita tahu kalau kita dikasihi sama Tuhan, yes, that's good. Tetapi betapa banyaknya kita nggak tahu bahwa sebenarnya orang di sekitar kita itu juga perlu kasihnya Tuhan. Seringkali kita ngomong apa? Orang di sekitar kita, loh dek itu lo mencekno. Loh dek itu lo ngelakukan sesuatu yang jahat di mata Tuhan. Aku hari ini mau bilang gini, mungkin hari ini, mungkin seperti Ananias. Kenapa? Karena kita putus asa. Mungkin hari ini kamu bergumul sama orang tuamu, kamu bergumul dengan keluargamu, kamu bergumul dengan saudaramu, kamu bergumul dengan teman-temanmu, kamu bergumul mungkin dengan orang-orang di sekitarmu yang kamu tahu kamu pengen untuk dia bisa ngerasain Tuhan, tapi kamu sudah mendoakan dia, kamu sudah melakukan segala sesuatu, tapi gak ada perubahan sama sekali. Dan kamu ngomong, Tuhan orang kayak gini kok layak sih kamu kasihi. Mungkin kamu sama kayak Ananias, kamu ngelihat bahwa aku loh mengingat betapa dia itu jahat. Lihat entah Tuhan, Stefanus, anakmu yang mbok kasihi itu loh Tuhan, itu loh dirajam batu oleh karena dia Saulus Tuhan.
Atau mungkin kamu tahu, kamu mengetahui isi hatinya dia yang jahat. Kamu mengetahui bahwa dia hatinya penuh dengan dosa, hatinya itu nggak pernah benar. Dia nggak berubah-berubah. Tapi hari ini aku mau bilang sama kalian, bukankah kita sama seperti mereka? Kita menolak Tuhan sebegitu lamanya, tapi Tuhan tidak pernah menyerah dalam kehidupan kita. Bahkan aku mau bilang, Tuhan sabar sama kita. Hari ini kamu bergumul sama orang-orang yang sekitarmu, hari ini kita bergumul sama orang-orang yang sekitar kita. Aku mau bilang, kalau kita bergumul sama orang-orang sekitar kita, harusnya kita juga tidak boleh putus asa. Sama seperti Tuhan tidak pernah putus asa mengasihi kita. Sama seperti Tuhan itu sabar sama kita. Kesabaran Tuhanlah yang seharusnya kita lihat. Kesabaran Tuhan yang melampaui kemampuan kita untuk merenungkannya. Kesabarannya diberikan bagi Saulus. Kesabaran yang sama juga telah diberikannya kepada kita sekalian. Yang begitu lama mengeraskan hati dan menolak dia. Harusnya kesabaran yang jadi tolak ukurnya kita. Yang harusnya kita ingat. Bukan seberapa buruknya dia. Tapi betapa sabarnya Tuhan kita. Kita gak akan pernah bisa mengasihi orang lain teman-teman. Kalau kita nggak terlebih dahulu dikasihi. Siapa yang terlebih dahulu mengasihi kita? Yesus. Setelah kita menerima kasihnya Yesus, kita baru mampu untuk mengasihi orang sekitar kita. Kita baru mampu menjadikan itu karakter kita. Kasih itu pilihan, bukan pilihan dari emosional, bukan pilihan dari rasional, tapi pilihan karaktermu. Kalau karaktermu mengasihi, kamu akan mengasihi orang. Kesabaran yang harusnya dilihat bukan mengingat betapa jeleknya dia, bukan tentang mengetahui betapa jahatnya dia, tapi betapa luar biasanya sabarnya Tuhan mengasihi kita. Itu yang memampukan kita untuk mengasihi orang yang di depan kita. Kamu hari ini bergumul dengan orang-orang yang di sekitarmu yang gak kenal Tuhan sama sekali. Aku mau bilang sama kalian, kalau kalian buka, kalian bawa Alkitab kalian. Sebenarnya Saulus bertobat buat aku itu gak lepas dari perannya Stefanus. Kok bisa kok? Aku bacakan ya, aku gak mention di sini tapi kalian bisa buka. Di Kisah Rasul 7 ayat 60. Ketika Stefanus sudah dirajam dengan batu dan lain sebagainya. Sambil berlutut ia berseru dengan suara nyaring, Tuhan janganlah tanggungan dosa ini kepada mereka. Aku mau bilang, Saulus bertobat itu karena ada orang yang mendoakan dia. Hari ini aku gak tahu, kamu mungkin bergumul dengan orang-orang sekitarmu yang belum bertobat, belum mengenal Yesus. Yang kamu rindu untuk mengenal Yesus secara dalam. Hei, aku mau bilang sama kamu hari ini. Aku mau juga bilang sama jiwaku. Hei, doakan mereka. Jangan pernah putus asa. Allah itu punya caranya sendiri. Allah kalau belum menobatkan dia bukan berarti Allah gak mampu. Tapi Allah punya waktunya sendiri. Allah punya caranya sendiri. Kita, apa yang kita lakukan? Kita hendaknya nggak putus asa terhadap mereka yang tidak menunjukkan tanda-tanda siap untuk bertobat. Tetapi tetap setia dan biarkan Allah bekerja pada waktunya. Ini yang seharusnya jadi kerinduannya kita. Jangan putus asa. Tabur benih terus, tabur. Nggak berubah, tabur terus, doakan terus. Hei, kita nggak tahu kapan waktunya Tuhan. Ananias ngamuk sama Tuhan. Tuhan kenapa orang ini baru mau tobat? No, mungkin dia bisa bertanya seperti itu. Atau mungkin dia ngomong, Tuhan dia gak layak. Tapi Tuhan ngomong, no, ini waktunya. Ini baru waktunya untuk Saulus bertobat. Allah itu sabar. Kasihnya itu sabar. Bagaimana dengan kita? Apakah kita juga sudah memilih untuk mengasihi orang sekitar kita? Apakah kita juga memilih untuk sabar terhadap perubahan dalam kehidupan mereka? Sabar sama waktunya Tuhan, bukan waktunya kita. Apakah harapanmu itu pada kekuatanmu, pada your knowledge, pada your skill, atau kamu melihat itu sebagai kesempatan untuk kamu melihat betapa sabarnya Tuhan dan waktunya Tuhan. Aku nantikan dari waktu ke waktu. Siapa
yang engkau harapkan untuk bekerja hari ini untuk pertobatan orang-orang sekitarmu? It's all about God. It's not about us. It's all about God. Ananias mendatangi ke rumah itu, menumpangkan tangannya kata Saulus, katanya, Saulus saudaraku Tuhan Yesus yang telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang kau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat lagi dan penuh dengan Roh Kudus. Menurutmu Ananias bisa mikir enggak? Waduh Tuhan, iki lek tak sembuhno dhewe mari gitu bunuh aku iso enggak? Bisa. Tapi dia memilih hal yang tepat. Tetap mengasihi, kasih Allah bagi siapa saja dan dia tetap sabar. Sama seperti Allah sabar sama kita. Sama seperti Allah sabar sama Ananias. Ananias juga bukan orang yang layak dapat kasih karunia Tuhan. Tapi Allah memilih Ananias. Bahkan Ananias tahu ini waktu yang tepat untuk aku mendoakan Saulus. Sama seperti Allah telah sabar sama Ananias, Ananias mengasihi Saulus. Dan seketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi. Ia bangun lalu apa teman-teman? Dibaptis. Pertobatan. Waktunya Tuhan. Dan setelah ia makan pulihlah kekuatannya. Lalu apakah Saulus langsung berkhotbah? Enggak. Dia apa? Tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ini bukti pertobatan Saulus. Dia nggak langsung dia nggak hanya sekedar ngomong oh aku percaya Yesus, enggak. Dia memberikan diri untuk dimuridkan. Dia bahkan kalau kalian baca secara sejarah, dia pergi ketemu sama Petrus, dia cross check pengalamannya dia secara pribadi sama Petrus yang langsung berjumpa dengan Tuhan Yesus. Jadi Paulus itu bukanlah rasul yang sembarangan. Dia dikatakan 3 tahun lamanya dia ketemu sama Kefas. Kefas itu Petrus maksudnya. Can you see? Pertobatan terjadi. Inilah perubahan Saulus. Dari ingin menganiaya lalu berubah dengan bertobat, memberi dibaptis dan berkumpul bersama dengan para murid-murid Yesus. Aku bisa minta tim present worship untuk maju ke depan. Poin yang terakhir yang mau ngomong, kasih Allah itu membawa kepada perubahan. Tadi aku sempat mention di depan, apakah kalau kasih Allah itu bagi setiap siapa saja, kalau aku berdosa artinya aku bebas untuk melakukan dosaku terus menerus? Jawabannya enggak. Justru kasih Allah itu mengasihi kamu yang berdosa. Supaya apa? Supaya kamu dapat mengalami perubahan. Supaya kamu dapat memperoleh perubahan. Kok aku sudah rindukan itu terus menerus. Aku sudah pengen Tuhan itu mengubahkan kehidupanku terus menerus. Tapi kok aku masih belum berubah? Jawabannya balik ke poin nomor 2. Jangan putus asa. Berdoalah. Ekspektasikan pekerjaan Tuhan dalam hidupmu. Aku mau bilang gini teman-teman. Pertobatan itu gak mulai dari mimbar. Pertobatan itu gak mulai ketika kamu mendengarkan khotbah di depan. Kalau aku berkhotbah kamu bertobat. Ya Tuhan bisa melakukan hal itu. Tapi perhatikan Saulus ketika dia bertobat. Apa? Di dalam perjalanan Tuhan Yesus menghampiri dia secara langsung. Hei, aku mau bilang sama kalian. Tuhan bisa menghampiri engkau di rumah hari ini. Berdoalah, mintalah. Kalau kamu putus asa sama hidupmu, Tuhan aku pengen berubah, Tuhan aku pengen dimenangkan, Tuhan aku pengen percaya sama engkau, tapi aku sulit untuk percaya. Berdoalah sama Tuhan. Ekspektasikan hal-hal besar terjadi dalam kehidupanmu. Ekspektasikan itu pada Tuhan. Bukan pada yang lain. Setelah ini kita akan ada youth camp. Aku mau bilang sama kalian. Di youth camp, ini bukan jadi event yang hanya sekedar, aku ketemu sama temanku, aku rame-rame. Enggak, ekspektasikan hal yang besar kepada Tuhan. Punyailah kehausan. Tuhan aku pengen, Tuhan aku mau ngalami Tuhan. Tuhan aku selama ini kering, Tuhan aku selama ini enggak tahu. Mungkin kamu ekspektasikan, Tuhan aku pengen ada terobosan-terobosan baru dalam hidupku. Aku pengen Tuhan jadi anak yang benar-benar cinta sama Tuhan. Aku punya pergumulan pornografi Tuhan, gak pernah beres di sini. Aku pengen beres.
Atau mungkin kamu bergumul, Tuhan aku merasa gak layak, aku pengen bunuh diri dari waktu ke waktu dan itu gak pernah hilang dari kehidupanku. Ekspektasikan itu sama Tuhan, datang itu sama Tuhan. Tuhan gak akan menghampiri engkau. Aku ngomong gini, Tuhan belum tentu akan menghampiri engkau ketika ada sesi yang disampaikan. Tapi mungkin lewat small group yang ada. Mungkin bisa jadi perjalananmu naik bis ke Villa Hermon. Tuhan bisa menjumpai engkau di mana saja. Tapi satu hal yang harus kalian ingat, Tuhan mengasihi kalian meskipun kalian gak layak. Dan itu cukup. Hari ini aku gak neko-neko, hari ini aku gak pakai gimmick. Katanya Kak Patrick, Coffee J itu selalu jago gimmick, aku gak pakai gimmick. I just preach natural sama kalian hari ini. Tapi hari ini pesan firman Tuhan begitu kuat. Aku gak tahu tadi Kak Patrick maju ke depan dan dia bisa langsung preach, dia langsung ngomong tentang kamu layak. Bukan karena kamu, bukan karena prestasimu, bukan karena gantengmu, tapi karena Yesus yang telah melayakkan kamu di hadapan Tuhan. Hari ini aku juga mau bilang, kalian semua layak. Bukan karena prestasimu, tapi karena Tuhan yang melayakkan kamu. Kok aku belum pernah menjumpai Tuhan? Ekspektasikan hal yang besar terjadi. Saulus bertobat karena ada Stefanus yang berdoa. Hari ini kalau sampai gak ada satupun yang mendoakan kamu, Coffee J mendoakan kamu. Kakak-kakak leader di sini mendoakan kamu punya pengalaman pribadi sama Tuhan. Perjumpaan pribadi sama Tuhan. Kami ke kontak yang di tempat ini, kami gak pernah putus asa kok melayani kalian. Bener? Ketua kontak, yes. Kita gak pernah putus asa. Why? Karena kami tahu. Kami juga dulunya gak layak di hadapan Tuhan. Tapi karena kasihnya Allah itu bagi siapa saja, itu melayakkan setiap kami. Allah sabar ketika kami menjauhi dia tetap sabar, dia tetap mendekati kami. Kami juga ingin kamu juga mengalami hal yang sama. Kami juga sabar sama kalian. Kamu bisa tanya sama Kak Erik betapa sabarnya dia. Kan? Dia kalau cerita anak kontakku, gitu. Enggak. Yang di sini nanti kan Kak Erik nyeritain siapa Kak Erik. Tapi I want you to know, kasih Allah itu membawa perubahan, teman-teman. Perjumpaan Saulus dengan Tuhan Yesus telah bangkit dan menghasilkan perubahan dari benci jadi cinta di dalam diri Paulus. Hari ini aku juga berdoa, perjumpaan yang sama juga dialami oleh setiap kita. Harapanmu bukan pada prestasimu, harapanmu bukan pada kekuatanmu, bukan pada orang-orang tertentu, tapi harapanmu hanya pada Yesus. Dia yang mendatangimu, aku berdoa hari ini, Tuhan Engkau melihat setiap mereka. Tuhan melihat setiap teman-teman yang di tempat ini. Mungkin mereka sendirian, mungkin mereka bergumul, mungkin ada pergumulan-pergumulan dosa, mungkin ada kepahitan yang muncul. Yang buat mereka jauh dari Tuhan. Tapi hari ini aku berdoa untuk setiap teman-teman yang di tempat ini Tuhan. Engkau Allah yang mendatangi setiap hati mereka. Alamilah perjumpaan dengan Tuhan. Kasih Allah bagi siapa saja, kasih Allah itu sabar. Dan kasih Allah itu akan membawa perubahan dalam kehidupanmu. Allah tidak melihat betapa lucunya kamu, tidak melihat betapa taatnya kamu, karena segala sesuatu itu jahat di mata Allah. Tetapi Dia memilih untuk mengasihimu karena Dia adalah kasih itu sendiri. God loves you. Mari kita nyanyikan satu lagu ini. Dan aku akan tutup dalam doa. Inilah hidupku. Inilah hidupku. Kalian bisa jadikan ini doa kita kepada Tuhan. Serahkan kepadamu. Inilah hatiku. Berikan bagimu, ku
rancanganmu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan pengorbananmu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah Tuhan. Padamu ku You can raise your hands. Kau bisa angkat tanganmu. Mungkin kamu bergumul dengan hidup. Mungkin kamu bergumul dengan orang yang ada di sekitarmu. Yes. Come on, raise your hands, berdoa. Raise your hands, tanda engkau berserah kepada Tuhan. Sekali lagi, hanya dekat kepadamu. Janice akan leading us. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Ini kerinduan kami Tuhan. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Ini kepercayaan kami Tuhan. Engkaulah satu-satunya penyelamat kehidupan kami. Dan kami percaya juga bahwa Engkaulah satu-satunya penyelamat anggota keluarga kami. Engkau penyelamat teman-teman kami. Engkau penyelamat anak-anak kontak kami. Engkau penyelamat setiap orang. Ini kerinduan kami, ini kepercayaan kami. Kalau hari ini kami bergumul dengan diri kami sendiri, Tuhan, kami minta Engkau hadir. Kami minta Engkau menjumpai kami Tuhan. Aku berdoa untuk setiap teman-teman yang di tempat ini yang rindu untuk mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Tuhan, Engkau hadir dalam kamar mereka malam hari ini. Orang bisa bilang itu mustahil, tapi aku percaya gak ada yang mustahil bagi nama Tuhan. Hampiri mereka, lawat hati mereka. Sembuhkan setiap luka-luka dalam hati mereka Tuhan. Sembuhkan, jamah mereka Tuhan. Ampuni kami kalau kami sering melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan hari ini kami percaya karya Yesus itu cukup buat kami. Membenarkan kami. Thank you Jesus. Thank you Lord. Kami juga berdoa untuk orang-orang di sekitar kami yang mungkin kami pergumulkan dari waktu ke waktu. God, kami gak mampu untuk menobatkan mereka. Perubahan bukan tentang knowledge, perubahan tentang hati. Dan yang mampu untuk mengubahkan hati orang bukan manusia, tapi Tuhan sendiri. Kami berdoa hari ini, zaman Allah turun kepada setiap orang-orang yang sedang kami doakan. Bahkan pada waktu camp Tuhan, mungkin orang-orang itu hari ini gak hadir, tapi kami ekspektasi terjadi sesuatu yang besar di camp nanti Tuhan. Tuhan, Engkau Allah bekerja. Kami undang hadirat Allah turun, kami undang kuasa Allah menjamah. Kami percaya camp kami judulnya The Lord is my banner. Itu bukan hanya sekedar judul, tapi itu benar-benar jadi kemenangan kami. Kami percaya kami akan mengalami kemenangan di camp besok Tuhan. Thank you Jesus, thank you Lord. Berdoa Tuhan untuk pertobatan yang besar. Thank you Jesus, thank you Lord. Ini doa kami Tuhan, kami memanjatkan semuanya di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Yang percaya sama-sama katakan, Amen. Alright. God bless you all. God bless you all.
Alright, sekali lagi diberi tepuk tangan untuk firman Tuhan hari ini. Siapa yang terberkati dengan firman hari ini? Asik, banyak banget. Jadi sebelum kita melanjutkan pengumuman kita, ada satu video yang tolong ditonton dulu. Silahkan berfokus. Sudah siap ikut camp semuanya? Siap! Siap semua? Sudah pada daftar semua belum? Sudah dong, Sudah dong, mantap banget. Oke, nah karena campnya bentar lagi, Iya. jadi mau ngasih info kalau hari ini itu last registration buat teman-teman yang mau join youth camp. Yes, Jadi jangan lupa pastikan buat buat daftar. kalian daftar hari ini, nggak usah pikir panjang lagi, langsung daftar nanti setelah ibadah. Iya. Ya, pokoknya langsung daftar aja hari ini. Dan juga infoin sekali lagi bahwa minggu depan nggak ada ibadah karena kita ada youth camp. Yes, see you di youth camp semua. Yeay. Selanjutnya, apakah ada teman-teman yang baru hadir di MDC Youth hari ini? Nggak usah ngaku-ngaku Pertama deh. kali datang, angkat tangannya. Kami ingin mem-welcome kalian karena kalian di sini adalah keluarga kita semua. Kita adalah keluarga dalam Tuhan Yesus. Silahkan kakak-kakaknya mendatangi teman-teman yang baru hadir. Welcome. Welcome to MDC Youth. Welcome to MDC Youth. Iya, sama time. Nah, oke, sebelum kita selesai ibadah kita ada contact time. Contact time. Nah, contact time itu ngapain sih kita, Bram? Apa sih connect time itu? Kok dibalik lagi nih? Jadi connect time itu adalah perkumpulan kita sesama jemaat di sini untuk kita kumpul antar kelompoknya masing-masing. Kita bisa cerita, sharing apa yang kita dapetin dari firman hari ini. Dan juga kita bisa cerita soal permasalahan hidup kita supaya kita bisa saling mendukung satu sama lain dalam Tuhan Yesus. Yang pasti tempat bertumbuh bersama. Iya, pasti bersama juga dong. Oke, nah jadi kakak leadernya boleh bangkit berdiri sambil angkat signboardnya. Angkat signboardnya. Ini Angkat ada signboardnya. beda warna ini apa ya Kak Ju? Nah, beda warna ini kalau yang warna biru itu buat anak-anak SMP dan SMA, dan kalau yang hijau itu buat college. Jadi buat teman-teman yang mungkin belum punya kontak bisa cari yang sesuai umurnya. Kakak cewek atau cowok maupun warna yang sesuai dengan umur kalian masing-masing. Sudah? Sekian? Oke, sekian. Enjoy the contact time.